Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan share video pembelajaran tentang tekanan zat. Ya, tekanan pada zat dan penerapannya. Pada bab kali ini Ibu usahakan untuk kalian dapat mencatat dan merangkum rumus-rumus penting ataupun bagian deskripsi penting supaya kedepannya kalian dapat memahami pembelajaran dalam bab ini dengan baik dan benar. Oke, sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Nah, Ibu mulai ya. Kita masuk ke peta konsepnya terlebih dahulu. Pada bab ini sebenarnya yang fokus kita pelajari adalah tentang fluida dinamis. Namun kita juga akan mempelajari tentang hukum Pascal, hukum Archimedes, bejana berhubungan, hukum Boyle, dan juga nanti kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis dan juga tentang bagaimana zat cair dapat mengalir. Oke, kita masuk ke bab pertama. Nah, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan tekanan. Tekanan adalah besaran yang dihasilkan dalam suatu benda dengan catatan gaya dibagi dengan luas bidang. Nah, di sini Ibu kasih contoh ya. Nah, besar tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan gaya yang kamu berikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar pula. Nah, ini kalian highlight ya. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Secara sistematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Nih, tekanan itu rumusnya P, gaya itu F, dan luas bidang itu A. Kalian tulis rumusnya dan kalian ingat baik-baik kalau tekanan itu rumusnya P, gaya itu rumusnya F, dan A itu adalah luas bidang atau luas permukaan. Jadi kalau kita mau mencari tekanan, maka rumus yang kita gunakan adalah F dibagi A, atau gaya berbanding terbalik dengan luas penampang, atau tekanan dapat kita cari dengan gaya dibagi luas bidang atau luas penampang. Oke, dapat dipahami ya. Ibu berikan contoh soal. Nih, ada sebuah benda yang alasnya 50 cm persegi diberi gaya 10 Newton. Maka berapa tekanannya? Di sini kita akan tahu A atau luas menampang itu 50 cm persegi. Nah, kita harus dimasukkan dulu ke dalam meter. Ingat satuannya yang tadi di atas ya. Nih, satuan dari luas bidang adalah meter persegi. Karena ini adalah tangga persegi, setiap tangga dihargai 100. Dari sentimeter naik ke meter, berapa tangga yang dilewati? Ya, 2 tangga yang dilewati, berarti dibagi 10.000 atau 50 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Hasilnya adalah 0,005 meter persegi. Dengan gaya yang diketahui adalah 10 Newton. Nah, kita lihat ya, yang ditanyakan apa? P ya. Maka kita jawab rumusnya adalah F dibagi A. Ini tidak terbaca ya di handphone Ibu, tapi rumusnya sama ya. F dibagi A. F itu 50, F itu 10 ya, dibagi dengan 0,005 M persegi, maka hasilnya adalah 2000 Newton M persegi. Kita lihat lagi, bisa dipahami ya rumusnya ini F dibagi A. Coba kita bagi ya, 10 dibagi 0,005, hasilnya adalah 2000 Newton per meter persegi. Kita masuk ke bab selanjutnya. Kalian bisa pause dulu video ini atau jeda dulu dan ulangi lagi, kembali lagi ke 10 detik terakhir apabila kalian belum memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Kita masuk ke bab selanjutnya.
kita akan mempelajari tekanan hidrostatik. Fluida atau zat cair adalah zat yang dapat mengalir. Kita tahu bahwa wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Zat yang tergolong fluida adalah cair dan gas. Zat cair dan gas. Zat cair dan gas memiliki massa sehingga memiliki berat, dan pada saat berada di suatu tempat yang memiliki luas tertentu dapat menghasilkan tekanan. Nah, ini yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Kita lihat rumusnya. pH itu adalah tekanan hidrostatis, Rho massa jenis zat cair, dikali dengan G percepatan gravitasi, dikali dengan H kedalaman zat cair. Ini ingat baik-baik, kalian tulis rumusnya. pH sama dengan Rho massa jenis dikali G gravitasi dikali H kedalaman atau ketinggian zat cair. Kita lihat. Ibu di sini punya ikan di dalam akuarium. Lihat ya. Tinggi air dalam akuarium itu 140 cm. Sedangkan tinggi ikannya itu 60 cm. Jika massa jenis ikan adalah 1000 km per meter kubik, 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram, maka tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, berarti kita lihat ya, nih, apa saja yang diketahui. Yang diketahui itu adalah ketinggian atau H. Kenapa ibu kurangi dari 140 sampai 60 cm? Kita lihat di sini. Ya. Kita hitung tinggi dari dasar air menuju tinggi ikan itu berapa? Bukan 60-nya, tapi kita cari dari atas ke bawah. Ya. Dari permukaan air di atas hingga menuju kedalaman ikannya itu berapa sentimeter? Otomatis kita akan kurangi 140 cm, kita akan kurangi dengan 60 cm. Hasilnya kedalaman ikan tersebut adalah 80 cm. Ingat, ketinggian itu berada dalam skala meter. Berarti kita akan konversi dari cm ke meter. Naik berapa tangga? Naik 2 tangga. Berarti 80 akan kita bagi 100 jadi 0,8 meter. Rho atau massa jenis air yang diketahui adalah 1000 kg per meter kubik, dan gaya gravitasi adalah 10 Newton per kilogram. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ini, pH atau tekanan hidrostatis. Maka kita akan lihat rumusnya, masukkan pH tekanan hidrostatis sama dengan Rho atau massa jenis dikali dengan G percepatan gravitasi dikali dengan H kedalaman ikan. Ingat, hitung kedalaman dari permukaan air sampai posisi ikan yang ada di dalam air, ya. Posisi ikan atau benda yang ada di dalam air. pH Rho-nya itu adalah 1000 kg per meter kubik dikali gravitasinya 10 Newton per kilogram dikali ketinggiannya 0,8, ya. 1000 dikali 10, 10.000. 10.000 dikali 0,8 berarti ketendang nolnya 1, ya. Kita barter dengan koma. Maka hasilnya adalah 8.000 Newton per meter persegi. Oke. Ibu lanjut ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bejana berhubungan. Bejana berhubungan itu yang saling terhubung, ya, yang nyampur. Nah, kita lihat ya. Jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana terletak pada satu bidang datar. Nah, hukum tersebut tidak berlaku bila tekanan di atas bejana tidak sama, diisi 2 atau lebih macam zat air, digoyang-goyangkan, atau salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Kemarin kita belajar pipa kapiler, ya, yang gayanya melawan gravitasi. Oke, ibu ulangi.
bejana berhubungan ini tidak akan berlaku bila tekanan di atas bejana tidak sama, bejana diisi dua macam zat atau lebih dari zat cair, bejananya digoyang-goyangkan, atau salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Ini pengecualiannya ya. Nah, kita lihat. Apa itu bejana berhubungan? Dari bejana berhubungan, kita akan lihat gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup. Tekanannya akan diteruskan oleh zat cair itu sendiri ke segala arah dengan sama besar. Nah, tadi kita lihat ya. Tekanan rumusnya adalah F per A. Berarti kalau bejana berhubungan akan dapat rumus perbandingan seperti ini. Ya. Lihat. F1 atau gaya yang bekerja pada penghisap 1, F2 adalah gaya yang bekerja pada penghisap 2. Setiap gaya semuanya satuannya Newton, harus ingat. A adalah luas penampang 1, penghisap 1, satuannya meter persegi. A2 adalah luas penampang penghisap 2, satuannya meter persegi. Kita harus ingat perbandingannya. F per A berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, ini bejana berhubungan. Nanti Ibu kasih contoh tentang bejana berhubungan. Kita ke sini dulu. Alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu yang menerapkan bejana berhubungan gini ya. 1 PA atau 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. Nah, alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal ada banyak ya. Cuman Ibu contohkan 5 di sini. Ada dongkrak hidrolik yang suka kita lihat di bengkel-bengkel mobil. Ada mesin pengangkat mobil hidrolik yang kita lihat di tempat steam ya, steam cuci mobil dan motor. Ada kempa hidrolik, ada elevator hidrolik, dan juga ada rem hidrolik. Nanti kalian bisa searching. Selain 5 ini, apa saja alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal? Kita lihat. Nih, ini yang Ibu maksud dengan bejana berhubungan. Lihat, saling terhubung ya. Luas penampang A dan luas penampang B hampir sama, tapi tinggi cairannya berbeda. Lihat ya. Terhubung. Ini namanya bejana berhubungan atau kita sebut sebagai pipa U. Nah, kita akan tahu di sini ada tinggi A, ada tinggi B gitu kan. Ada massa jenis B, ada massa jenis A. Kita akan lihat. Jika diketahui tinggi minyak adalah 8 cm, selisih ketinggian minyak dan air adalah ketinggian minyak dikurang ketinggian air sama dengan 2 cm. Maka ketinggian air sama dengan 8 cm dikurang 2 cm. PA-nya, massa jenis air, rho A, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka kita akan menentukan massa jenis minyaknya. Massa jenis minyak berdasarkan hukum utama hidrostatis. Kita lihat ya. Sama dihubungkan sama tadi, berarti rho GH sama dengan rho GH dari minyak. G dapat dicoret karena memiliki nilai yang sama. Maka kita masukkan rho massa jenis air 1000 dikali ketinggian air 6 cm, maka akan kita cari rho sama dengan rho dari minyak dikali 8 cm. Ibu ulangi. G dari sini kita coret karena memiliki nilainya yang sama. Berarti 1000 dikali 6 cm sama dengan massa jenis minyak dikali 8 cm. Bisa kita kali ya. Berarti 1000 kali 6 cm. Massa jenis minyak 1000 kali 6 cm dibagi 8 cm. Hasilnya adalah 750 kg per meter kubik. Oke, kita lanjut ke hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan ke zat cair akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan ke benda tersebut. FA atau gaya ke atas suatu benda akan sama dengan
Rho massa jenis dikali G gravitasi dikali F dan volume zat cair. Ya. Di dalam hukum Archimedes, kita akan mempelajari prinsip benda tenggelam, terapung, dan melayang. Benda tenggelam berarti massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Sedangkan terapung, massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Melayang berarti massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kita lihat ya. Nih. Penggunaan prinsip hukum Archimedes. Ada kapal laut, ada galangan kapal, ada hidrometer, dan ada jembatan ponton. Ada yang melayang, ada yang terapung. Ya, kapal laut itu melayang, galangan kapal itu terapung, gitu ya. Hidrometer, nanti kita akan lihat hidrometer seperti apa. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Misal, massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 9,8 Newton per kg. Ada benda yang tercelup pada air itu dengan volume benda yang tercelup adalah 20 meter kubik. Maka berapakah gaya tekanan ke atas yang diterima benda itu? Kita cari. Diketahuinya apa? Massa jenis air atau rho air. Ini rho ya tulisnya. Jangan P kalian sebut, nanti tertukar. Massa jenis air sama dengan 1000 kg dikali meter kubik. Gravitasinya 9,8 Newton. Dan volume benda yang tercelupnya adalah 20 meter kubik. Yang ditanyakan apa? FA atau gaya ke atasnya, gaya terapungnya berapa? FA sama dengan FB dikali rho air dikali gravitasi. FB-nya 20 dikali 1000 dikali 9,8. Hasilnya adalah 196.000 Newton. Gampang ya, kalau kalian bisa baca soal diketahuinya, yang lain-lainnya kalian tinggal masukkan rumusnya dan kerjakan. Bisa? Oke, kita lihat. Nah, ini ada latihan soal. Jadi kalian nanti akan kerjakan latihan soal dari 2 video ini. Video pertama ada 5 soal, video kedua ada beberapa soal, ada 10 soal ya. Kerjakan di buku tugas, nanti akan dikumpulkan. Nomor 1, kita lihat ya. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis airnya 1000 km per meter kubik. Konstansa gravitasi atau G-nya adalah 10 Newton. Besar tekanan hidrostatisnya adalah, berarti rumusnya yang digunakan yang mana? Yang pH ya. Nomor 1 gunakan rumus pH. Yang ini. Nomor 1 gunakan rumus yang ini, pH. pH ini ya. Nomor 1. Lanjut, kita lihat nomor 2. Jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ini bisa kalian lihat di buku, sudah ada. Atau bisa kalian cari literasi lain ya. Kalian bisa pause dulu video ini kalau ibu ngomongnya kecepatan. Atau kalian bisa ngulang lagi ke beberapa detik terakhir supaya kalian lebih paham. Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton serta luas penampang piston penghisap besar 0,2 meter persegi. Jika luas penampang piston penghisap kecil adalah 0,02 meter persegi, serta percepatan gravitasinya adalah 9,8 Newton, berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat beban tersebut? Nah, ini sama kayak rumus tekanan hidrostatik. Nanti kalian lihat ya, yang ini tekanan hidrostatik yang ini. Nih,
tekanan hidrostatik ya. F1 dibagi F2. F1 nya kan tadi penampang besar, F2 nya penampang kecil. Luasnya ada. Nanti bisa ya. Itu nomor 3. Nomor 4. Sama, ini masih tekanan hidrostatis. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil A1-nya sebesar 20 cm dan penghisap besar A2 sebesar 50 cm. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil adalah 20.000 Newton. Berapa? Gitu ya. Gaya mobilnya 20.000 Newton, berarti pakai perbandingan tadi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, coba dilihat dulu baik-baik soalnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar adalah, kalau kalian menyimak video dari awal, kalian akan tahu jawabannya ya. Oke anak-anak, untuk part 1 ini silahkan kerjakan 5 soal tersebut di buku tugas, karena nanti akan dikumpulkan. Ibu tidak mentoleransi keterlambatan tugas ataupun tidak mengerjakan tugas ya, karena ibu paling tidak suka anak yang tidak disiplin. Oke? Bisa ya? Selamat mengerjakan anak-anak ibu.